Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat dan karunia yang luar biasa yang Allah berikan, namun sering menjadi tipu daya, ya, sering kita lalaikan, ya, manusia lalai di dalamnya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Kemudian di antara nikmat lainnya yang jarang sekali kita syukuri, karena kita biasanya syukurnya nikmat apa? Kalau dapat duit baru syukur, alhamdulillah, ya. Ini nikmat hidayah. Ada yang nggak pernah bersyukur? Ya Allah, alhamdulillah saya dapat hidayah, masih bisa ke masjid, masih bisa ke kajian. Siapa sih yang pernah? Berapa kali sehari? Nggak pernah. Jarang. Saya yakin. Karena saya juga begitu. Iya, betul. Ya kita nggak usah tutup-tutup gitu. Ya. Sesungguhnya diri saya ini tidak lebih mahal dari harga bawang di pasar. Ya, seorang yang manusia yang hina. Ya, maka buat apa kita merasa tinggi, ya kan? Ya. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga umat-umatnya yang senantiasa istiqomah, ya, berusaha istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Juga kita hari ini berada di dalam salah satu dari bulan haram, ya, bulan haram, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, ya, bagi orang-orang yang melakukan amalan kebaikan atau amalan soleh. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa yang kita lakukan di bulan haram. Makanya hati-hati, ya. Dan juga bersyukur kita bisa duduk hadir di sini, ya. Syukuri nikmat hidayah. Bapak, Ibu semuanya bisa duduk di sini bukan karena kekuatan kita, ya, bukan karena DKM. Ada nggak penonton bayaran di sini? Jamaah bayaran nggak ada, alhamdulillah, ya. Iya, jamaah bayaran nggak ada, jadi DKM, ya, bisa tazkiyah, ya. Jadi nggak ada unsur rekayasa di sini, ya. Ada nggak karena bapak punya motor atau punya mobil baru bisa sini? Enggak kan? Ya, karena apa? Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang-orang yang memiliki motor 2, 3, motor yang bagus, keluaran terbaru, ya, mobilnya bagus, kalah sama orang yang modalnya jalan kaki, ya. Di kelas TCM dan Tibun Nabawi, kelas pengobatan klasik yang ramai, alhamdulillah sudah berjalan di masjid ini, itu ada peserta yang datang dari Karawang. Karawang Pak, ya? Jauh nggak menurut Bapak dari sini ke Karawang? Jauh, ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Bahkan Al-Imam Bukhari, ya, Al-Imam Bukhari jalan dari rumahnya ke majelisnya gurunya itu 1 bulan perjalanan. Kalau kita dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur aja kayaknya udah merasa jauh, ya. Nah, itulah manusia, ya. Itulah manusia. Nggak usah kaget, ya. Ya, tema kita hari ini, insyaallah, bagaimana yang telah diumumkan, kita akan mengambil ibrah atau faidah dari kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Sudah pada tahu kisahnya? Sudah? Kalau sudah berarti kita tutup nih. Kan sudah tahu, ngapain saya bicara di sini? Iya toh? Iya. Jadi kita tinjau, ya.
Insya Allah kalau di sini ada kajian sirah bagus, alhamdulillah. Tapi di sini kita coba bedah, kita coba tinjau tadabbur. Ya, kita ambil pelajaran ya dari sisi kesehatan holistik. Kalau saya bicara holistik berarti saya akan menggabungkan konsep kesehatan klasik dengan kesehatan modern. Ada nggak dokter di sini? Atau yang bekerja di bidang kesehatan? Jadi biar bisa cross check, ya, biar bisa cross check apa yang saya sampaikan. Ya tegur aja kalau salah nggak apa-apa. Ya, kalau salah nggak apa-apa. Saya suka ditegur. Kan saya sudah bilang tadi, saya itu tidak lebih mahal dari bawang di pasar. Berapa bawang di pasar? Sekilo berapa? Tahuan ya. Ada khilaf di antara para ulama. Masya Allah. Ya. Berarti yang biasa mikirin istrinya biasanya. Ya. Atau yang diam tawadu mungkin. Ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam merupakan salah satu di antara 25 nabi yang wajib kita imani. Di antara banyak nabi, masya Allah. Ya, banyak nabi dan rasul yang Allah utus ya kepada umat manusia untuk memperbaiki tauhid, ya, memperbaiki tauhid, memperbaiki akhlak, memperbaiki sektor kehidupan, ya. Dan memang umat yang diutus ya oleh Allah seorang nabi atau rasul berarti ada kerusakan yang vital di situ. Ya, ada kerusakan yang vital pada umat itu. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ya nasabnya ini yang kita kenal Yunus bin Matta. Ya silsilahnya itu kembali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dan terkait silsilah ini dengan keturunannya Bunyamin. Tahu Bunyamin? Nggak tahu. Ya. Saudara laki-laki Nabi Yusuf alaihissalam. Harus tahu itu. Ya. Jangan kalau ditanya politik aja tahu. Ya. Siapa ketua DPR? Langsung. Tapi siapa? Bunyamin. Ya. Nah ini malu, ya malu-maluin, ya malu-maluin. Nabi Yunus alaihissalam itu berasal dari satu tempat yang namanya Niniwe, atau ada yang mengatakan Niniwe, ya ada yang mengatakan Niniwe, ada yang mengatakan Niniwe, merupakan tempat persimpangan jalur perniagaan yang melalui Sungai Tigris, ya. Dan dia ada di tengah antara Laut Tengah dengan Samudra Hindia. Ya, jadi menghubungkan kota ini tuh berada sebagai penghubung antara wilayah timur dan wilayah barat, strategis. Ya, jadi kalau kota yang strategis itu biasanya bagus di sektor perdagangan. Ya, pertukaran informasi. Ya, layaknya kota metropolitan sekarang Jakarta. Jadi ibu kota, banyak yang singgah, banyak yang stay di sini, tinggal di sini, mukim di sini. Ya, jadi informasi-informasi itu intens, pertukaran informasi, ilmu pengetahuan itu intens. Harta, perputaran harta di situ, ya, kekayaan juga mengalir di situ dari berbagai tempat ke Niniwe atau ke Niniwe. Ya. Akibatnya apa? Kota ini jadi salah satu kota terbesar dan juga kota terkaya pada zaman itu di daerah Mesopotamia. Jangan tanya saya Mesopotamia sebelah mananya Pulau Gadung. Ya, saya nggak tahu. Ya. Nah, kisah Nabi Yunus sedikit ya. Kisah Nabi Yunus itu ya, Nabi Yunus alaihissalam itu dimulai ketika Allah memilih beliau menjadi seorang nabi. Ya, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya syariat semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang bersalawat ya. Apabila disebutkan nama Rasulullah SAW kita bersalawat. Ya. Dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu dakwah utamanya adalah dakwah tauhid, ya. Karena tauhid itu merupakan permasalahan sepanjang masa, dari awal mula kehidupan manusia sampai akhir peradaban manusia nanti menjelang kiamat. Itu masalahnya adalah tauhid, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW diutus, agama Islam telah sempurna, bukan berarti permasalahan tauhid itu selesai. Buktinya sekarang permasalahan tauhid ini makin parah dibandingkan di zaman jahiliyah kepada Nabi sebenarnya. Ya, salah satunya saya bahas kenapa lebih parah. Ya, makin parah, ya, makin parah, lebih parah daripada zaman jahiliyah. Ya. Nah, Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam ke orang-orang Niniwe atau Naniwe. Ya, pada saat itu mereka intens menyebarkan kemusyrikan, menyembah berhala, doa kepada berhala, yang mendustakan syariat-syariat Allah, ya, azza wa jalla. Ya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam meminta orang-orang Niniwe untuk menyembah Allah saja. Kemudian meninggalkan segala sesembahan selain Allah, ya, masuk berhala tadi, ya, mana berhala itu tidak bisa mendatangkan maslahat maupun mudarat, ya. Tapi mereka nolak, ya, mereka nolak, berontak, terus udah nolak, berontak, ngotot, ya, bersikeras pada kekafirannya, nyembah berhala terus, diingetin nyembah berhala, ya. Mereka terus nyangkal, kemudian bahkan menyakiti Nabi Yunus alaihissalam, menyakiti hati beliau, ya. Namun Nabi Yunus alaihissalam bersabar atas pelecehan-pelecehan, penolakan dari kaumnya. Kemudian tetap mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertahun-tahun, ya, tapi nggak menemukan apapun kecuali sikap keras kepala dan desakan pada kekafiran, ya. Disebabkan apa? Qalbunya tertutup, ya, qalbunya tertutup. Orang kalau qalbunya tertutup, kata Allah Subhanahu Wa Taala itu dianalogikan seperti binatang ternak, ya, dicucuk kemana aja ngikut, mau nurut sama tuannya. Padahal ujung-ujungnya binatang ternak itu bakal disembelih. Ya, dia tahu kalau disembelih, tapi dia nurut aja, ya kan? Jadi analoginya luar biasa dalam. Kalau kita syarat 1 bulan disembelih, ya, bukan makomnya sini. Ya, dikatakan bahwa Nabi Allah Yunus alaihissalam itu tinggal di kaum Naniwe, menyeru kepada tauhid selama 33 tahun. Ya, selama 33 tahun berdakwah, cuma 2 orang yang beriman, ya, 2 orang yang beriman. Sisanya menantang dan menyangkal. Alhamdulillah ya, kajian di sini nggak 2 orang ya. Ya, pernah nggak kajian 2 orang di sini? Nggak pernah. Kali sepi berapa? 10? 7? Iya. Ya, alhamdulillah ya, masih bukan 2 orang. Dan seharusnya ya kita jadikan, kalau misalkan memang ada kajian di sini, bukan tiap pekan rutin ya. Ya, tiap pekan ajak, ya, ya, ajak kawannya, tetangganya, kerabatnya. Kenapa? Ketika mereka ikut kepada ajakan kita dalam kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ilal huda kana 'alaihi minal ajri, ya, mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqutu dzalika min ujuri syai'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, ya, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun, ya. Jadi harus semangat. Melihat orang yang awam seperti melihat unta merah, maksudnya berharganya, bukan batu unta, enggak seperti itu, ya. Maksudnya
Ini ladang pahala gitu loh Pak. Ini aja ya. Jangan melihat saudara kita yang awam tuh dengan pandangan seperti hakim memvonis terdakwa. Lihat orang yang penolong belum dapat hidayah masih isbal salah kafir, wah itu ya jangan ya mudah untuk mengkafirkan ya, itu enggak baik. Ada kaidahnya di situ ya, penegakan hujahnya, dalilnya ya, segala macam itu butuh kepada pertimbangan yang matang ya. Wah dia saya lebih baik daripada dia. Ini merupakan perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang yang berakal ya. Karena amalan itu selain tergantung niat juga tergantung akhirat. Pernah dengar ya asal yang mengatakan bahwa ada seorang ahlul ibadah, abid, dan selama hidupnya dia melakukan amalan-amalan soleh, kemudian ditutup di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahlul neraka ya, kemudian dia masuk dalam neraka. Atau pernah dengar asar yang mengatakan ya 3 orang yang dilempar atau ada golongan yang dilempar langsung ke neraka. Di antaranya orang yang dermawan, kemudian qori ya. Pernah dengar ya? Orang Pak Mujahid, orang jihad di jalan Allah. Tapi Allah katakan kadzab, ya kadzab, bohong, dusta. Jadi jangan merasa aman dengan amalan kita, karena belum tentu diterima Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sibukkan diri setelah kita beramal soleh, sibukkan diri untuk meminta kepada Allah supaya amalan kita diterima. Itu kaum salaf, generasi salafus saleh. Ya, seorang yang berjalan di atas manhaj salaf. Ya, sampai-sampai dia tidak mendapati sedikit pun waktu untuk mengurusi aib saudaranya, dikarenakan sibuknya dia mengurusi urusan dirinya sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Maka Nabi Yunus alaihissalam 33 tahun dakwah, yang ngikutin cuma 2, marah dan menyerah. Ya, menyerah. Udah, capek saya, gitu kan. Ini memutuskan untuk meninggalkan kotanya dan meninggalkan kaumnya dengan keputusannya. Udah diancam, kamu kalau nggak mau, ya kurang lebihnya kamu kalau nggak mau beriman nanti akan datang azab Allah. Ya, tapi ditantang. Ya udah nggak apa-apa. Ya, datengin aja. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam menyerah, capek, pergi. Ya, pergi. Pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam berpikir bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban atas keputusasaan beliau, atas menyerahnya beliau kepada kaumnya. Padahal waktu itu Allah belum memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi. Bagaimana Allah memerintahkan beberapa nabi sebelumnya untuk pergi meninggalkan kaumnya karena memang mau diazab. Kaum apa yang terkenal dengan perbuatan kaum Sodom, Nabi Lut, itu kan disuruh pergi kan, sebelum subuh pergi keluar, jangan nengok belakang, gitu kan. Itu Allah memerintahkan ketika memang sudah nggak bisa diperbaiki, Allah perintahkan pergi dulu, pergi. Gitu. Ya. Tapi di sini di Nabi Yunus alaihissalam itu belum disuruh pergi udah pergi. Ya, belum disuruh pergi udah pergi. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah kisah Zunnun. Zunnun itu Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maksudnya udahlah, nggak apa-apa kan, 33 tahun loh. Nabi Yunus alaihissalam itu berpikir demikian. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap ketika di dalam perut ikan Nun.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu zikir Nabi Yunus alaihissalam. Dan itu dalam sekali, masya Allah. Ini kita akan kupas bahas. Ya, insyaallah taala, semoga Allah berikan kemudahan. Ya. Di Nabi Yunus alaihissalam udah memperingatkan, udah woro-woro ibaratnya. Ya, akan muncul azab kepada rakyatnya. Kalau misalkan kalian gak mau beriman setelah 3 hari ini akan muncul azab. Ya, akan datang azab Allah. Nah, setelah itu Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah dan putus asa. Yang berdua orang udah Allah 33 tahun 2 orang. Kita nggak bisa nyalain Nabi Yunus juga. Ya, coba kita sanggup nggak dakwah 33 tahun yang itu cuma 2 orang. Buka kajiannya dia lagi, gitu kan. 2 orang doang nih, gitu kan. Ada yang satu izin, ada arisan, gitu kan? Ada arisan, masya Allah. Ya, jadi nggak bisa juga disalahkan kita yang menyalahkan. Kita nggak bisa menyalahkan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kalau Allah bisa, ya, Allah berhak menyalahkan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi kalau kita nggak berhak, ya. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah karena kekafiran serta kegigihan, ngotot, ngeyel, bandel, dablek, ya kaumnya berada dalam kesesatan. Ya, pergi itu Nabi Yunus alaihissalam pergi menuju tepi pantai. Pas banget sampai di pantai, dia dapati orang-orang di atas kapal siap berlayar. Kapal mau pergi, pas banget, ya kan? Pas banget. Jadi akhirnya beliau alaihissalam menumpang, ya, ke kapal tersebut, ya. Dan beberapa ulama mengatakan bahwa awak kapalnya, bahkan yang punya kapal pada saat itu tahu kalau Nabi Yunus adalah seorang nabi, makanya diizinin, ya. Di tengah jalan, di tengah laut, bukan jalan ya, di tengah laut datang angin kencang, badai, lautnya berkecamuk, ombaknya tinggi. Padahal tadi tenang, ya. Karena kalau nggak tenang, kapal nggak mungkin berangkat pada saat itu. Makanya berangkat, ya. Dan nggak ada tanda-tanda badai. Beberapa ulama mengatakan nggak ada tanda-tanda badai, ya kan? Ya biar kata tradisional, ya kan, belum ada teknologi, tapi orang-orang biasanya sudah bisa melihat fenomena alam. Kalau ada badai bagaimana, kalau nggak ada badai bagaimana, ya toh? Iya. Di tengah laut ada badai besar pula badainya. Ya. Kemudian salah seorang penumpang kapal nyeletuk. Ada orang yang berdosa di antara kita. Ya. Tadi nggak ada badai, sekarang tiba-tiba ada badai. Ini ada orang yang berdosa di tengah-tengah kita. Akhirnya para penumpang kapal cari cara. Nggak mungkin duduk, ya. Kamu dosa ya? Apa dosa apa kamu? Badai ini, gitu kan? Apalagi nuduh Nabi Yunus, karena mereka tahu kalau Nabi Yunus seorang nabi. Ya. Akhirnya cari cara mereka, gimana caranya supaya kapal itu enggak tenggelam di tengah badai. Di antaranya mengurangi muatan kapal, dibuang-buangi. Dibuang-buangi muatan kapal masih juga nggak bisa jadi solusi. Orangnya dibuangi, ya. Mereka memutuskan untuk membuang orangnya, ya. Tapi kan nggak ada yang mau dibuang, ya kan? Kita sendiri kalau jadi penumpang juga nggak mau dibuang, loh. Ya. Biar kata nyali kita kuat, tapi tengah laut siapa yang mau lompat, gitu. Pura-pura nggak dengar. Kamu aja, gitu kan. Akhirnya para penumpang setuju untuk melakukan undian karena nggak ada yang mau sukarela lompat. Undian tuh, mengadakan undian, ya. Setelah diundi, pertama keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Nah ini salah.
nggak mau langsung lempar. Soalnya tahu beliau tuh seorang nabi. Mungkin kalau bukan nabi langsung lempar. Ya, tapi kan tahu nabi, ulang. Kan? 2 kali Nabi Yunus lagi keluar namanya. Nggak mungkin ini, salah ini. Ya, kebetulan. Ya, kan? 3 kali dilakukan undian, keluar lagi nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sadar diri, menyanggupi untuk melompat ke dalam laut. Loncat ya, melompat. Pada saat itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan Nabi Yunus. Ya. Yakin. Karena kan seorang nabi. Ya, keyakinan terhadap pertolongan Allah itu kuat. Karena pada saat itu memang walaupun mungkin sudah ada tanda-tanda ini jangan-jangan maksiat saya gitu kan. Tapi di sini tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya. Kemudian akhirnya Allah utus saya keluarkan paus. Kemudian ditelan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Ditelan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, berapa lamanya ada yang ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10 hari ditelan subuh asal dilepeh. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Ya, kita nggak bahas masalah khilaf. Ya. Kemudian sementara itu di tempat lain di Niniwe atau Niniwe pagi-pagi itu keluar tanda-tanda azab yang Nabi Yunus sampaikan kepada kaumnya. Nanti kamu setelah 3 hari saya pergi, ya akan turun azabnya. Ya, awan hitam berlipat ganda muncul di atas langit. Asap tebal tiba-tiba keluar. Sampai kota mereka ditutupi oleh awan, oleh asap. Atap mereka sampai menghitam. Nah, pada saat itu kaum dari Nabi Yunus alaihissalam masih ingat, jangan-jangan beneran ya apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Takut mereka. Ya, takut. Ya, hati mereka takut atas ancaman azab. Ya, akhirnya rakyat, ya para kaum Nabi Yunus itu mencari keberadaan Nabi Yunus alaihissalam, tapi tidak ditemukan di mana-mana. Karena Nabi Yunusnya udah pergi, ya. Jadi nggak ada di situ. Kan sudah naik kapal di tengah laut dilempar, kemudian sama ikan paus dan nggak tahu di mana. Kemudian rakyat Niniwe mendatangi seorang lelaki tua, laki-laki tua, dikatakan bahwa di situ ya tokoh, ya, sepuh di situ, ya minta nasihat, saya harus apa ini. Kemudian pada sesepuh itu membimbing rakyat atau kaum Nabi Yunus itu untuk bertobat kepada Allah, tobat kepada mereka. Berkumpul yang udah dewasa, mau yang anak-anak, laki, perempuan, hewan, semua mereka dikumpulkan, ya, meninggalkan desa dan mengenakan kain kabung, ya, pakaian dari rambut tebal, pakaian pada saat itu, untuk menutupi kepala mereka dengan abu, sebagai wujud kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran ya, karena tiap kaum itu punya syariat dan ada beberapa syariat yang berbeda. Ya. Ya, sebagai kerendahan, simbol kerendahan hati kepada Allah, simbol mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kemudian para kaum Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya azabnya ini di cancel, dibatalkan. Ya, jangan timpakan kepada kami. Kemudian mereka juga bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang alhamdulillah Allah menerima taubat dan keimanan mereka. Ya. Bertobat, Allah menerima taubatnya.
Tapi Nabi Yunus belum tahu kalau umatnya sudah bertobat. Ya. Ada dalam surat Yunus ayat 98. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus." Ya. Illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang segera beriman sehingga imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan hidup sementara kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Ini pelajarannya luar biasa. Sebenarnya kalau kaum lain ketika mau ditimpakan azab kepada mereka, kemudian mereka bertaubat, menyatakan keimanan mereka, Allah dengan mudah menghapus atau mengangkat azab tersebut. Begitu juga kita ketika kita merasa kehidupan kita, kesulitan kita, hidup kita tuh sulit, Bapak Ibu. Negara kita misalkan inflasinya besar, banyak kelangkaan segala macam ini. Yang pertama harus kita lakukan apa? Tobat. Bukan cari pinjaman. Ya, itu nomor berapa? Tapi yang pertama tobat, istighfar. Ya. Dalilnya apa? Surat Yunus ayat 98. Ya. Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan, luar biasa, Masya Allah. Jadi kuncinya ketika kita mengalami kesulitan, baik itu levelnya personal, keluarga, satu kampung katakanlah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai tingkat negara. Ya, yang pertama harus dilakukan apa? Tobat. Ya, karena apa? Wa ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, tidaklah musibah itu datang kecuali disebabkan oleh tangan kita sendiri. Allah itu memang yang memberikan musibah, yang memberikan mudarat, yang memberikan maslahat, tapi tidak Allah memberikan atau menurunkan musibah kecuali apa? Ulah kita sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Ini salahnya di sini, kurangnya di sini itu kita sukanya nyalain orang. Hatta tetangga kita yang membuat atau yang menciptakan atau yang sebagai perantara, katakanlah tetangga kita main bola atau anaknya main bola atau bagaimana sehingga menyebabkan kemudaratan pada kita, kerugian pada kita, itu juga lantaran disebabkan maksiat kita. Jadi yang pertama kali dilakukan, ya, yang pertama kali dilakukan adalah bertobat. Saya pernah melihat video jadi di Saudi, ya, kalau alam di mana daerah mana, jelas di Saudi, ya Saudi. Ketika ada seorang yang menabrak, menyinggung tidak sengaja, ya, mobil orang lain, kemudian yang nyenggol, ya, dan yang disenggol turun dua-duanya, tapi mereka nggak berantem, nggak sampai ngeluarin pisau, mereka hanya saling bertanya, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, nggak apa, atau nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Nah ini orang yang sadar akan kapasitas diri dia seperti ini. Ketika pukulan pertama, hajaran pertama, musibah datang pertama kali dari Allah kepada kita, yang pertama harus kita sadar, harus kita pikirkan lewat yang dalam akal kita itu apa? Ini dosa saya. Al-Imam Ibnu Sirin, kalau saya nggak salah ingat, itu punya usaha jual madu. Suatu saat Al-Imam Ibnu Sirin mendapati, ya, madunya itu, dapati laporan madunya itu dimasuki tikus. Jadi ada tikus mati masuk ke gentong itu. Ya, beliau punya pegawai, tapi qadarullah tikusnya tidak diangkat.
Karena gentongnya banyak sekali, gentong madunya banyak sekali, tikusnya dari diangkat dan dibuang. Pas ditanya tikusnya gentong mana? Alah saya lupa. Ya lupa. Karena takut, saking takutnya kepada Allah, dibuang semua madunya dan digentong ke sungai. Dibuang semuanya. Kemudian apa? Kata beliau, sesungguhnya kebangkrutan saya yang saya alami pada saat ini di lantaran 40 tahun yang lalu saya pernah mengucapkan kepada seorang yang melaksanakan atau melakukan maksiat, wahai celakalah kau orang yang bangkrut gitu. Padahal pada saat itu yang dikatakan orang yang bangkrut itu seorang yang berbuat maksiat dan didakwahi nggak kena pada saat itu. Tapi tetap di situ, masya Allah, luar biasa. Nah sekarang bagaimana dengan keadaan kita? Ya. Yang pertama kali itu harus dilakukan dengan bertaubat. Taubat, astagfirullah, salah apa saya? Ya. Kemudian ketika Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk menceburkan diri ke dalam lautan, ya untuk menenangkan badai, ya dalam maksud untuk menenangkan badai. Ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya tenggelam serta menyelamatkan dirinya dari kehancuran. Ya, Nabi Yunus menemukan di hadapannya seekor ikan paus yang sangat besar. Kemudian ikan tersebut menelan Nabi Yunus alaihissalam sebagai cobaan kepada Nabi Yunus karena telah meninggalkan kaumnya dan membiarkannya dalam kata yang menyerah tanpa menunggu putusan atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang zaman dulu kekafirannya itu ya di darat doang kafirnya, di laut bertauhid mereka. Nah, kalau sekarang kita mau di laut mau di darat ya musyrik kesyirikan tidak aja. Ya. Ya kalau makin bobrok jadi kita. Nah, di dalam perut ikan tersebut, ya perut ikan paus itu Nabi Yunus alaihissalam itu sama sekali tidak lecet sedikit pun, nggak tergores kulitnya, tulangnya nggak patah, nggak ada luka. Ya, kenapa? Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau alaihissalam dengan pemeliharaannya, dengan rahmatnya, dengan hikmahnya. Dan ini adalah salah satu keajaiban dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Dan selama di dalam perut Nabi ikan paus itu Nabi Yunus alaihissalam terus nanti berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Enggak merasa diperlakukan enggak adil. Saya kan Nabi ya Allah, kenapa saya? Kurang apa saya 33 tahun? Kurang berkorban apa saya? Enggak kayak gitu. Tapi apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memang levelnya para nabi dengan levelnya kita itu beda. Dan seharusnya kita menuju ke situ. Karena kita kan katanya mengklaim kita mengikuti manhaj salaf. Salaf kita kan para nabi dan para sahabat. Ya kan? Ini beda kalau salafnya berbeda. Ya. Salaf kita situ. Tuntunan kita, teladan kita ya para nabi dan para sahabat. Ya. Akhirnya Allah menanggapi doa Nabi Yunus alaihissalam dan memerintahkan ikan paus untuk melepehkannya ke pantai. Ya, di pulau yang kering tapi bukan di pulau asalnya. Dilemparkan, dilepehin ke tempat terbuka di mana nggak ada pepohonan untuk melindungi beliau, dan pada saat itu dalam keadaan matahari yang terik. Sedangkan kondisi Nabi Yunus pada saat itu sakit, lemah, ya, membutuhkan perawatan, butuh makanan karena
makan di dalam perut ikan paus selama beberapa hari dia ditelan. Ya. Jadi beberapa ulama mengatakan tinggal tulang dibungkus kulit. Dan kalau Nabi Yunus alaihissalam tidak memohon ampunan kepada Allah, maka Allah menakdirkan Nabi Yunus akan tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Ya. Sampai hari kiamat. Ya. Dalilnya apa? Digambarkan ya. Allah mengatakan di situ, ya. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, ya. Falaula annahu kana minal musabbihin, ya. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan paus itu sampai hari yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya. Kemudian Allah melanjutkan, fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan momen ini di dalam surat As-Saffat. Ya, sebagaimana yang saya bacakan tadi ayat 145. Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan, ya, Allah Subhanahu wa taala ya melemparkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian Allah lanjutkan, wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian untuk Nabi Yunus alaihissalam, untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis yaqtin. Yaqtin, ya, yaqtin itu sejenis labu. Tahu labu ya? Waluh ya. Kalau di kampung-kampung ya, termasuk kampung saya itu banyak ya waluh. Ya. Jadi dilemparkan Nabi Yunus, dilepehkan di tepi pantai di suatu pulau di tanah yang tandus, tubuhnya dalam kondisi kurus, lemah, hanya terbungkus kulit saja karena tidak makan di dalam perut ikan paus, ya, sehingga dengan kondisi yang seperti itu tubuhnya itu tidak kuat terkena paparan sinar matahari, ya, karena kan ikan paus kan mainnya kan dari permukaan, mainnya di dalam. Tekanan air di dalam itu luar biasa, beda dengan yang di permukaan. Kalau pernah kita lihat ada orang katakanlah yang penyelam, ya, orang yang suka menyelam ke lautan dalam itu, ketika dia naik ke atas itu dia nggak bisa cepat-cepat, karena kalau cepat-cepat pingsan. Karena perbedaan tekanan di bawah dengan di permukaan laut. Oleng, ibaratnya nggak stabil. Kemudian tiba-tiba dilepehin, dipanas, terik, di tanah yang tandus, nggak ada apapun, ya. Maka Allah tumbuhkan di situ satu benda, satu hal yang paling dibutuhkan oleh Nabi Yunus alaihissalam adalah yaqtin, buah labu, pohon labu di situ. Maka Allah tumbuhkan pohon labu di atas tempatnya. Supaya apa? Supaya daunannya itu menaungi Nabi Yunus alaihissalam dan buahnya dapat dimakan sampai dia pulih dan mendapatkan kembali kesehatan serta kebugaran badannya. Jadi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita lihat kenapa dia harus pohon labu, enggak pohon durian Bapak Ibu sekalian? Ya. Panjang sebenarnya. Yang pertama daunnya itu kalau kita lihat daunnya dapat mengusir lalat. Yang pertama. Dan lalat tidak akan mendekati apapun yang tertutup daun labu. Ini salah satu kelebihan dari tanaman pohon labu. Ini kita baru bahas pohonnya loh, belum bahas buahnya. Dan materinya memang panjang, masya Allah. Ya, materinya panjang. Nanti to be continue ya. Insya Allah kalau Allah jodohkan kita untuk bertemu kembali. Karena daunnya berukuran besar, sehingga
dapat dijadikan sarana untuk berteduh dari teriknya panas matahari pada saat itu. Ya. Dan selain pohon labu, Allah juga menunjukkan alwiyah. Alwiyah itu betina di antara anak kuda. Ya. Kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk mendapatkan manfaat dari susunya. Ya. Mendapatkan manfaat dari susunya. Mengenai buah yaktin ini, itu nama lainnya kalau kita lihat itu adanya disebut juga duba atau kok. Ya, kok, duba atau kok. Ya. Tapi kata yaktin itu bersifat lebih umum. Kenapa? Karena secara bahasa yaktin ini artinya pohon yang tidak berbatang seperti semangka, seperti timun, ya, sejenisnya. Ya. Ada yang mengatakan bahwa pohon yang tidak memiliki batang itu dikatakan najm, bukan syajar. Kalau tadi kan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat mengatakan apa? Wa anbatna 'alaihi syajaratan. Ya, pohon. Ya, kalau kita kaji, kalau kita telaah, ya, kata syajar itu pohon yang berbatang. Tapi di sini pohon yaktin Allah katakan syajar bukan najm. Ya, kenapa seperti itu? Nah, jika disebutkan secara lepas, secara terpisah, ya, kata syajar itu juga bisa berarti pohon yang berbatang atau yang tidak. Jadi secara umum. Jadi kata umum dari pohon, mau pohon yang berbatang, mau pohon itu enggak. Ya. Tapi kalau kita tarik dari makna khusus di dalam bahasa Arab, ya, maka kata syajarah atau syajaratun atau syajar itu ditujukan kepada pohon yang berbatang saja. Ya. Dan pembahasan antara apakah dia disebut syajarah atau disebut najm ini luas. Ya, luas sekali. Dan diriwayatkan dengan sahih dari hadis Anas bin Malik bahwa ia menceritakan. Jadi mengenai labu ini, ya, ada hadis yang kurang lebih artinya seperti ini. Jadi seorang penjahit itu mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati hidangan buatan penjahit itu. Kemudian Anas menceritakan, maka aku pun pergi bersama Rasulullah SAW. Kemudian kepada kami disuguhkan roti gandum dan sayur berisi labu dan dendeng. Dendeng itu daging dikeringin gitu ya. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW selalu mencari labu di mana saja berada di sekitar nampan makanan tersebut. Sejak saat itu aku pun ikut menyukai labu. Ya. Dan di antara kebaikan di sini, ya, labu itu adalah sifatnya dingin, lembut, berair. Kalau menurut pemahaman konsep klasik, bisa memberikan suntikan makanan yang lembab dan berlendir dan sangat cocok untuk mereka yang kekurangan cairan karena kekurangan materi pada darah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus dalam keadaan sangat galau, sangat bingung, ya. Kemudian yang terpikirkan pada saat itu hanyalah bertaubat, berzikir la ilaha illallah subhanallahi wa kuntu minadh dhalimin. Tubuhnya dalam keadaan panas, kemudian di tekanan yang di bawah laut, yang di dasar laut dengan tekanan yang berbeda dengan permukaan laut, ya. Kemudian ketika dilepehkan oleh ikan paus juga pun di tanah yang tandus, di teriknya matahari, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk menumbuhkan satu buah yang sifatnya dingin, syarat dengan air, lembab, dan berkhasiat juga untuk diantaranya mendinginkan tubuh yang belum stabil atau dalam keadaan panas. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung di lain waktu untuk pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.